Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba memberikan contoh cara input di transaksi jasa pembayaran ya, atau PPOB gitu ya. Nah, ini kita buatkan sejumlah contoh transaksi, yaitu BUMDes mempunyai modal PPOB nilainya 15 juta. Nah, kemudian tentunya ada kas deposit dan juga ada kas tunai. Kas deposit itu yang disimpan, kas tunai itu yang kita pegang untuk transaksi sehari-harinya ya. Nah, kemudian kita contohkan ada transaksi-transaksi yang biasanya terjadi, yaitu ada transfer. Ini transfer misalnya antar bank gitu ya. Transfer nilainya 2 juta dengan fee 10.000. Nah, ini yang masuk ke kas tunai. Kalau orang transfer itu kan berarti setor duit ke kita, berarti masuk ke kas tunai. Kemudian yang di kas depositnya akan berkurang. Nah, kita juga nanti di kas tunainya nambah jasanya ya. Kemudian ini transfer antar bank juga demikian, kita terima tunai, nanti uang yang dari bank kita keluar. Uang yang ada deposit keluar. Kemudian tarik tunai. Nah, itu kita kas tunai kita yang keluar. Tapi di bank kita nanti akan nambah karena orangnya transfer ke rekening kita. Kemudian juga tarik tunai. Nah, orang ngambil juga ya kan? Jadi orang ngambil, tapi ini yang tadi yang tarik tunai yang pertama ini adalah jasanya tidak dipotong dari rekeningnya yang mau ngambil ini. Jadi kita transfernya sesuai yang diterima dia, kemudian dia membayar ke kita fee-nya. Ada juga yang transaksi tarik tunai yang modelnya dipotong langsung jasanya. Yaitu misalnya dia ngambil 2 juta, nah sekalian juga sama jasanya misalnya 10.000. Jadi jasanya itu, uang jasanya juga masuk ke kas deposit kita. Gitu ya. Nanti bagaimana inputnya kita coba. Kemudian ada bayar listrik. Bayar listrik itu tentunya uangnya masuk ke kas tunai kita dan motong deposit. Depositnya modalnya berapa, nanti kita punya jasa berapa. Sama dengan pembelian pulsa juga demikian. Nah, nanti kita juga akan tahu berapa jumlah labanya gitu ya. Terus kemudian kan ada juga laba yang bentuknya tunai di kas, ada juga yang ada di bank gitu. Tapi walaupun di bank kan tetap dicatat sebagai laba. Oke, sekarang kita coba inputkan ke dalam aplikasinya. Kita masuk ke halaman jasa ya. Di halaman jasa budidaya dan wisata itu satu tipe usaha, maka bisa kita gabung kegiatan-kegiatan atau divisi-divisi yang berkaitan dengan jasa, sewa, dan wisata. Nah, kita masukkan modalnya di kas masuk dulu. Kemudian klik tambah. Tanggalnya berapa? Dimasukkan kemana? Nah, misalnya itu kita masukkan di kas di rekening di bank gitu atas nama BUMDes di bank ya. Diterimanya ditransfer dulu misalnya. Nah, dimasukkan ke dalam kas di rekening bank. Kemudian klik tambah. Itu sebagai apa? Sebagai modal gitu ya. Misalnya modal unit jasa pembayaran. Ini penyertaan modal desa misalnya gitu. Nilainya 15 juta. 15 juta, kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, kita punya uang di kas di rekening di bank 15 juta. Itu sebagai apa? Sebagai modal unit jasa pembayaran gitu ya. Nah, dicatatnya gitu. Di kelompok modalnya, di kelompok pasifannya sebagai modal, di aktifannya uangnya ada di bank gitu. Nah, kemudian uang yang ada di rekening di bank ini kita pindahkan ke deposit. Ya, yang depositnya itu 10 juta, kemudian yang untuk tunai 5 juta gitu ya. Nah,
bagaimana caranya? Kita keluarkan tentunya. Kita keluarkan dari kas rekening bank ini. Nah, kita keluarkan berarti kita pakai menu kas keluar. Nah, klik tambah. Tanggalnya berapa gitu ya. Isikan. Diambil dari mana? Diambil dari kas rekening di bank. Kas kita yang ada di rekening bank gitu ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini menjadi apa tadi? Yang menjadi kas tunai. Nah, di kas tunai jasa pembayaran gitu ya. Nah, ini tarik tunai untuk kas misalnya 5 juta yang kita pegang tunai ya. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kemudian yang 10 juta didepositkan. Diambilkannya sama dari kas di rekening di bank ini. Kemudian misalnya di kas depositnya itu kita bedakan dengan kas yang ada di rekening di bank kita. Kita bedakan, bikin kas deposit. Berarti ini kita masuk ke kas deposit di bank misalnya gitu ya, atau kas deposit di mana gitu, kita jasa pembayarannya pakai apa. Nah, kemudian ini pemindahan kas untuk deposit misalnya gitu 10 juta. Nah, 10 juta. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, ini ada 2 transaksi ya. Untuk kita tarik tunai untuk kasnya 5 juta, dipindahkan ke kas deposit 10 juta. Kemudian kita simpan datanya. Nah, kita bisa cek lagi di neracanya untuk mengetahui perubahannya ya. Kalau sudah di kas tunai jasa pembayaran sekarang kita punya 5 juta. Nah, di kas rekening di banknya sudah 0 karena sudah kita pindahkan semua. Sekarang berpindah menjadi kas deposit. Nah, ada di kas deposit di bank gitu ya. Oke. Modalnya tetap sama, modalnya kan 15 juta. Hanya posisinya yang berbeda. Posisinya ada yang tunai 5 juta, yang di kas deposit 10 juta. Nah, sekarang kita lakukan transaksinya. Ini transfer. Transfer itu konsumennya bawa duit untuk ditransferkan. Nah, numpang transfer, menumpang kirim uang. Nah, itu mengirimkan uang 2 juta, jasanya 10.000. Berarti kita terimanya di kas tunainya 2 juta 10.000, terdiri dari yang ditransferkan 2 juta, kemudian jasanya 10.000. Oke ya. Kita masuk ke aplikasinya, yaitu kita terima tunai kan. Nah, kita masuk ke kas masuk. Di kas masuk, klik tambah, tanggal berapa, orangnya transfer. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke kas tunai jasa pembayaran dulu yang 10.000 ya. Klik tambah. Ini sebagai apa tadi? Sebagai pendapatan dulu ya. Pendapatan unit jasa pembayaran. Ini fee transfer 2 juta. Kok 2 juta? 10.000. Ya, ini ya, fee transfernya 10.000. Nah, kemudian yang 2 juta masuk kemana? Uangnya kan masuknya sama nih ke kas tunai kita karena kita terima uang tunai 2 juta 10.000. Nah, tapi masuk ke kas itu dia kemudian diletakkan kemana? Diletakkannya ke kas deposit ya, kas deposit. Nah, uang di kas deposit kita nanti akan berkurang 2 juta. Itu ya, karena kita terima duitnya. Duitnya kita kirimkan ke orang tapi ditukar dengan, jadi orang bawa uang 2 juta ke kita, ditransferkan, minta tolong ditransfer. Nah, kita akan transfernya berarti ngambil dari uang yang ada di deposit gitu ya. Jadi masuk tapi kemudian diletakkan di kas deposit, nanti kas depositnya akan berkurang. Nah, ini transfer ya. Transfer antar rekening atau sesama bank ya, misalnya sesama bank 2 juta. Nah, ini ya, klik tambahkan. Nah, ini kita terima di kas tunainya, kita terima 2 juta 100, tapi nanti kita akan lihat di neracanya ya. Sekarang kita coba lihat di neracanya. Uang yang di kas tunai jasa pembayaran tadinya kan 5 juta, tambah 2 juta 10.000, jadinya 7 juta 10.000 ya. Kita terima uang tunai. Nah, kemudian
Yang di kas deposit sekarang jadi 8 juta. Karena apa? Yang 2 juta dikirimkan ke orang. Nah, gitu ya. Nah, yang 2 juta di kas deposit ini dikirimkan ke orang, nah, tapi diganti masuknya ke uang tunai. Kita terima. Jadi istilahnya kita keluarkan dari kas deposit, kita terima di kas kita, kas tunai kita gitu ya. Karena uang yang di kas deposit tentunya ditransferkan ke orang yang dituju itu. Nah, kita terima duitnya. Nah, sekarang di kas depositnya jadi 8 juta. Di kas depositnya jadi 8 juta karena yang 2 juta ditransfer, pindah ke sini duitnya, pindah ke kas tunai jasa pembayaran. Kita pegang akhirnya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian termasuk satu yang 10.000 ini adalah jasanya. Jasanya adalah sebagai pendapatan. Nah, dicatat sebagai laba berjalan nih sebagai pendapatan. Kita udah mendapatkan laba 10.000. Nah, kemudian yang berikutnya transfer antar bank itu kalau yang sekarang yang BI Fast itu ada yang 2,5. Nah, ini kita anggap aja masih 6,5 gitu ya, masih biaya transfer antar bank 6.500. Nah, kita terima tunainya 1.015.000 misalnya tarifnya gitu. 1.015 per 1.015.000 jasanya. Nah, jasanya 15.000. Itu jasa bersihnya ternyata cuma 8,5 karena kita kepotong transfer antar bank. Nah, jadi kita nanti keluar dari kas depositnya 1.006.500. Kita cuma dapat fee 8.500. Nah, yang masuk ke kas tunai kita 1.015.000. Caranya sama tadi kas masuk ya. Kita ke kas masuk. Nah, klik tambah, transfer lagi tanggal berapa. Nah, masuk kemana? Masuknya ke kas tunai jasa pembayaran tentunya ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini pendapatan dulu. Nah, pendapatan dulu. Ini jasa transfer antar bank misalnya gitu. 8.500. Ya, klik tambahkan. Lalu ada lagi yang 1 juta, yang 1 juta berapa itu? Kan 1.015.000 dibagi diambil 8,5 untuk jasanya, berarti yang diambilkan tadi 1.006.500. Nah, ini masuknya ke kas deposit yang di bank, gitu ya. Nah, ini transfer antar bank. Nah, ditambah jasanya tentunya 1.006.500. 1.006.500 ini yang kita keluarkan ya. Ini yang kita keluarkan dari kas deposit, kita transfer ke orang itu. Tapi duitnya masuk ke kas tunai. Klik tambah. Nah, totalnya yang kita terima di kas tunainya adalah 1.015.000. Nah, kemudian kita simpan datanya. Oke ya. Nah, kita lihat di neraca lagi. Nah, nambah lagi duit kita yang tadinya 7.010.000 rupiah, sekarang menjadi yang di kas tunai jasa pembayaran jadi 8.025.000. Nah, 1.015.000 tambahannya ya. Jadi 8.025.000. Nah, yang di kas deposit di bank nanti tadi udah berkurang lagi. Tadi ada 8 juta berkurang lagi 1.006.500 ya. Nah, jadi 6.993.500 nih ya. Kemudian yang 8,5 masuknya ke sini. Nah, masuknya menjadi laba, menjadi 18.500. Sekarang kita lanjut transaksi dulu. Kemudian tarik tunai. Nah, tarik tunai ini tentunya kita mengeluarkan uang. Nah, dikasihkan ke ke konsumennya. Uang yang ada di kas di bank kita, kas di depositnya tentu nambah karena konsumen datang bawa kartu ATM, tarik tunai, kan kita beri uangnya tunai. Kemudian uang yang ada di kas deposit di bank kita kan bertambah senilai yang kita kasihkan itu. Nah, ini yang jasanya kita berikan 1.500.000, nanti orangnya ngasih lagi ke kita 5.000 misalnya. Jadi dari dia cuma 1.495.000. Tapi uangnya sudah dikasihkan dari kita 1.500.000. Jadi kita hanya transfer ini sesama, anggap aja sesama bank lah ya. Nah, ini kita terima 1.500.000 ditambah 5.000. Ini nambahnya ke bank kita
nambah ke kas deposit di bank kita adalah 1,5 juta, yang ini ke kas tunainya. Nah, kemudian kita bagaimana cara inputnya? Nah, tentunya kita keluar kas masuk dulu, kita buat kas masuk dulu untuk fee-nya ya. Nah, karena ini dua akun ini, dua yang satunya masuk, satunya duitnya keluar. Ini masuknya, yang masuk adalah apanya? Yang masuk adalah jasanya. Nah, jasanya ini adalah pendapatan. Pendapatan jasa pembayaran tadi 5.000 ya. Ini jasa tarik tunai 5.000. Nah, ini ya, klik tambahkan. Kita simpan karena kita hanya terima itu aja, karena yang 1.500.000 uangnya keluar. Ya, kemudian kita simpan. Kita hanya terima 5.000-nya. Kemudian kita ke menu kas keluar. Setelah kita terima 5.000-nya, kita ke kas keluar, klik tambah. Nah, sekarang kita proses transfernya. Kita keluarkan duitnya kan. Duitnya kan dikasih ke orang gitu ya. Nah, nanti di bank kita akan nambah gitu. Nah, kita keluarkan dari sini. Kita keluarkan dari kas tunai jasa pembayaran, diberikan ke pelanggannya itu, tapi uangnya masuk ke kas deposit yang ada di bank. Nah, uangnya gini. Walaupun kenyataannya duitnya kita serahkan ke orang, tapi kan di bank kita tambah transfer gitu ya. Nah, duit tunai kita dikasihkan orang, di bank kita diberi orang, diberi oleh orang pelanggan itu. 1.500.000, kok keterangannya ini tarik tunai. Nah, pelanggan tarik tunai gitu atau gimana? Ya sudah, pelanggan tarik tunai. Atau transaksi tarik tunai. Transaksi tarik tunai berapa tadi ya? 1.500.000. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini fee-nya masuk ke kas, nambah 5.000 gitu ya, kalau cek di neracanya. Nah, di sini tadi nambah 5.000 tapi keluar 1.500.000 gitu ya. Kemudian masuk ke kas deposit yang 1.500.000 itu. Nah, di sini nambah 5.000. Nah, 5.000-nya menjadi laba kita yang tadinya 18.500.000 tambah 5.000 sekarang jadi 23.500. Nah, ini kita bisa cek nanti. Kita cek apa yang terjadi di di kedua kas ini, nanti bisa kita lihat. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini nanti kita lihat akhirnya, yang terakhir aja kita ceknya. Nah, ini ada lagi transaksi tarik tunai ya. Transaksi tarik tunai 2 juta. Jadi kita mengeluarkan kas 2 juta. Kemudian masuk 10 juta, tapi yang 10 juta ini ditransferkan langsung oleh orangnya. Orangnya jadi dia mentransfer langsung ke kita 2.010.000. Nah, jadi yang dia ambil sama jasanya gitu ya. Tapi dia cuma terima 2 juta. Nah, kita mengeluarkan kas dari kas tunai kita cuma 2 juta. Yang 2.010.000 masuk ke kas deposit, yang 10.000 sebagai pendapatan. Tapi posisinya ada di bank gitu ya. Nah, kemudian yang 2 juta adalah uang yang dikirimkan, uang yang diambil oleh konsumennya gitu ya. Nah, ini klik tambah. Nah, ini kita kas keluar lagi. Kita keluarkan, kita kas masuk dulu ya. Urutannya, sesuai urutannya. Masuk 10.000 dulu. Oke. Ya, kita masuk 10.000 dulu. Masuknya kemana yang 10.000? Masuknya ke kas yang ada di deposit karena ditabung di situ. Ditransferkan bersama ya. Masuknya di kas deposit sebagai pendapatan. Nah, pendapatannya ditransferkan ke bank kita, ke rekening deposit. Nah, ini adalah jasa tarik tunai. Jasa tarik tunai 10.000 ya. Klik tambah, kemudian kita simpan. Ini masuknya tapi bukan ke kas tunai kita, masuknya ke kas yang ada di deposit gitu ya. Simpan. Nah, kemudian kita ke kas keluar. Sekarang kita mengeluarkan duitnya 2 juta. Orangnya transfer ke kita gitu ya.
Kita keluarkan dari kas tunai jasa pembayarannya, sang 2 juta itu. Masuknya kemana? Masuknya ke kas deposit karena ditransferkan ke rekening deposit kita. Nah, ini ya. Ini transaksi tarik tunai 2 juta. Nah, ditambahkan, kita simpan datanya. Oke, sekarang kita cek di neracanya. Nah, ini uangnya berkurang lagi yang di kas tunai jasa pembayaran, tinggal 4 juta dari 6 juta jadi 4.530.000. Berkurang 2 juta. Sekarang yang di deposit nambah ya uangnya karena kita punya transferan dari orang, orangnya kita kasih tunai. Ada lagi, kita lanjutkan ke transaksi ini bayar listrik ya. Bayar listrik kita terima tunai 55.000. Modal kita 52.500, ini motong dari depositnya. Nah, jasanya masuk ke kas tunai juga. Berarti kita kas masuk. Kemudian klik tambah. Tanggal berapa? Ini ya, masuk ke mana? Tanggal berapa? Masuk ke mana? Masuk ke kas tunai jasa pembayaran. Tambah. Nah, ini ke pendapatan jasa pembayaran. Tadi pendapatannya berapa itu? 2.500 ya kalau nggak salah ya. 2.500, modalnya 52,5. Ini apa namanya ya, jasa atau fee bayar listrik gitu ya. 2.500 tambahkan, kemudian terima lagi. Ini motong depositnya, berarti uangnya keluar ya. Kas deposit bank. Ini bayar listrik 52.500. Nah, ini yang kita terima 55.000 yang masuk ke kas, tapi motong modalnya 2.500, labanya 2.000 motong modalnya 52.500, labanya 2.500, totalnya 55.000, simpan. Ya. Kemudian ada transaksi lagi. Beli pulsa 102.000, tapi modalnya hanya 97, kita punya laba 5.000 ya, kita terimanya 102.000. Nah, gitu ya. Nah, ini tentunya di kas masuk lagi, kan duitnya masuk ke kita ya, duitnya kita terima. Tanggal berapa? Masuknya ke kas tunai jasa pembayaran, kemudian klik tambah. Ini ke akun apa? Pendapatan dulu, pendapatan. Nah, pendapatannya tadi berapa? Kita lihat dulu. 7.000 ya kalau nggak salah ya. Oh, pendapatannya 5.000, modalnya 97.000. Ini adalah fee beli pulsa, fee jual pulsa. Nah, fee jual pulsa atau laba gitu ya, 5.000. Tambahkan. Kemudian motong modalnya tadi ke kas deposit. Nah, ini pulsa apa ya? Misalnya beli pulsa, jual pulsa gitu ya. 97.000. Tambahkan. Nah, kita terimanya 102.000 dari konsumennya. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, udah ya. Sekarang kita cek di neraca. Tampilkan. Nah, uang di kas tunai kita ada 4.687.000. Ureannya nanti kita bisa lihat di buku besarnya. Kemudian uang yang ada di bank kita, di kas deposit di bank, di depositnya ada 10.354. Itu ya. Nah, kemudian modalnya tetap nih 15 juta, kita sekarang mendapat laba 41.000 totalnya. Nah, kita bisa cek di tadi yang kita catat di Excel-nya. Nah, total pendapatan kita 41.000. Nah, ini ada yang di bank 10.000. Jadi kita cek ya.
Kita ceknya di mana? Kita ceknya di buku besar tadi. Nah, di buku besar. Kas tunai jasa pembayaran ini misalnya kita cek apa aja transaksi yang di situ. Masuknya tentunya ke kas depositnya. Nah, ini. Kan? Bayar listrik 52,5, kita tadi motong uang depositnya, terima labanya. Ini juga modalnya, ini labanya. Nah, ini fee-nya, ini bayar listriknya. Ini yang di kas tunai, yang terjadi di kas tunai. Nah, ini yang terjadi di kas deposit. Nah, seperti ini. Kepotong 52, kepotong 97, masuk dari tarik tunai. Nah, ini masuk dari jasa pembayaran yang tadi itu. Nah, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di laba rugi misalnya, kita cek laba ruginya. Dari kapan? Dalam 1 bulan ini ya, kita lihat. Nah, kita ada pendapatan unit jasa pembayaran 41.000 totalnya. Tapi belum ada beban-beban, kita ada nih. Rinciannya apa aja? Rinciannya tentunya ada di kas tadi, pendapatan-pendapatan. Coba kita lihat di sini. Pendapatan jasa pembayaran dari apa aja gitu ya. Cari akun pendapatan jasa pembayaran, tampilkan. Nah, fee transfer tadi 10.000, transfer antar bank 8,5, kemudian tarik tunai, jasa tarik tunai, kemudian fee bayar listrik, fee jual pulsa. Ini totalnya yang kita peroleh. Nah, ini juga bisa kita cetak. Jadi buku besar ini menampilkan rincian per akunnya. Misalnya di kasnya itu ada transaksi apa saja, di kas deposit ada apa saja gitu ya. Oke, demikian ya. Semoga dipahami, bisa membantu dan bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silahkan hubungi admin kami di nomor 081 328 21 27 27. Salam BUMDes sukses.